sini saya akan membahas mengenai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Sebagai seorang muslim, kita hendaklah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di alamnya. Kita sebagai hamba Allah harus mengenal Allah dengan mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Tuhan kita yang harus kita mentauhidkannya atau mengesakannya, dan hanya kepadanya tempat kita meminta dan memohon pertolongan serta beribadah kepadanya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah yang diperintahkannya dengan hati yang ikhlas. Contoh dari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa ialah kita mengenal Allah dengan meminta hanya kepada Allah, dan karena Allah yang mengabulkan doa-doa kita. Dan juga kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Seperti ketika kita ditimpa musibah atau ditimpa permasalahan, kita hanya mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan agar Allah mempermudahkan urusan kita. Dan juga kita ketika telah berumur masuk usia dewasa atau balik, kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat kita seorang hamba Allah yang bertakwa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min juhurihim jurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sayyidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an haja ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi, Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Dari tafsir Al-Muyasyar mengatakan bahwa, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Rabbmu mengeluarkan dari tulang punggung anak-anak Adam keturunan mereka dan meminta pengakuan mereka akan sifat rubiahnya yang telah ia sematkan di dalam fitrah mereka, yaitu pengakuan bahwa Allah adalah menciptakan dan Rabb mereka. Ia bertanya kepada mereka, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, ya, Engkau adalah Rabb kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menguji kalian dengan mengambil perjanjian dari kalian agar kelak di hari kiamat kalian tidak mengingkari hujat yang Allah tunjukkan kepada kalian, dan supaya kalian tidak beralasan bahwa kalian tidak mengetahui hal itu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buniya islamu ala jamsin sahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itai zakati wal haji wa saumi ramadan, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibina atas 5 dasar: menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhalijah Rachmoli Putri, NIM 6183210014 akan menjelaskan maksud dari dalil dan tafsiran di bab 2, yaitu seorang muslim dituntut untuk menjalankan syariat Islam dengan ikhlas
dan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dalam korelasi ini, Ibn Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua syariat diterimanya amal ibadah seseorang, yaitu dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk dan syariat. Jika amal ibadah dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah, maka ibadah tersebut tertolak. Demikian juga jika ibadah dilakukan sesuai dengan petunjuk syariat tetapi tidak dilakukan dengan ikhlas, maka ibadah tersebut tertolak juga. Telah menjadi keyakinan kaum muslim bahwa Islam adalah agama yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, agama manapun selain Islam tidak diterima di sisi Allah. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya, manusia menurut Islam. Allah menyebutkan manusia adalah ahsan at-tawim. Sebenarnya dalam manusia itu ada beberapa peneliti mengatakan bahwa manusia itu berasal dari hewan, atau yang sering kita sebut ya katanya seekor kera. Tapi dalam Islam lain bahwasanya Allah itu mengatakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna, karena dia memiliki akal, pikiran, dan bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya. Untuk penjelasan dari ayat tersebut adalah manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Karena itu kita harus melakukan sesuai dengan ajarannya juga. Kita tidak boleh melakukan semua itu sesuai dengan kehendak kita, karena kita mempunyai hukum dasar yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang bakal kita lakukan sebenarnya ada banyak, seperti dalam kehidupan kita dalam diri sendiri dulu, kita harus melakukan perintah-perintahnya. Selanjutnya dalam kehidupan berkeluarga kita harus menaati perintah orang tua, menaati perintah dari orang yang lebih tua. Untuk dalam masyarakat kita juga bisa melakukan kegiatan yang positif, tidak melakukan kegiatan yang buruk-buruk. Maka dari itu, dengan kita sebagai manusia, kita diberikan akal, kita diberikan kesehatan, kita diberikan pemikiran yang sangat lain dari makhluk yang Allah ciptakan, seperti malaikat yang hanya bertasbih, dan ketika iblis atau jin pada setan itu hanya diberikan nafsu saja, tidak mempunyai pikiran. Manusia sebagai khalifah. Kalau kita bicara tentang khalifah, itu tidak berjauh tentang kepemimpinan dalam Islam. Sebagai pemimpin kita harus taat, dan itu adalah salah satu tanggung jawab kita kepada sesama manusia dan juga sesama Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Apakah kau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui. Ada banyak juga tentang khalifah yang gagal atau khalifah yang tidak baik, dan ada juga tentang khalifah yang baik juga. Ada beberapa kisah tentang mereka. Salah satu yang saya kenal tentang khalifah yang terbaik adalah Umar bin Khattab. Ketika itu dia selalu
terbangun malam. Dia itu selalu mengelilingi kota Madinah. Dia itu selalu melihat warganya sedang kesusahan atau tidak. Khalifah pertama dalam Islam, dalam dunia politik, itu terjadi saat Nabi Muhammad sudah sampai di Madinah dan membuat politik dalam Islam. Dilanjutkan oleh Khalifah Rasyidin. Lanjutnya adalah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan yang terakhir adalah Turki Utsmani. Tafsiran ayat tersebut adalah saat itu ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, malaikat tidak setuju karena bakal seperti penduduk bumi yang terdahulu, selalu membantai, selalu merusak, dan lain-lain sebagainya. Tetapi Allah berkehendak lain, Allah punya jalan lain, Allah punya rencana lain. Maka diciptakan Nabi Adam sebagai khalifah, itu adalah keinginannya. Contoh khalifah adalah kita sebagai manusia, itu memimpin. Memimpin itu bukan artinya kita harus memimpin satu lembaga, kita memimpin satu wilayah. Kita harus juga memimpin diri sendiri. Memimpin dengan cara mengatur kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus juga mempunyai beberapa landasan, beberapa ilmu yang harus kita ketahui dan kita amalkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Apakah kau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arafallah wa la takunu lil khainina khasima, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu dan hukum kepada manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Bab 5. Hukum dan Islam. A. Menumbuhkan kesadaran hukum untuk menaati hukum Allah. 1. Konsep hukum Islam. A. Kedudukan hukum Islam. Sesungguhnya ketentuan dan hukum bagi manusia disyairkan Allah untuk mengatur tata kehidupan mereka, baik dalam masalah duniawi maupun ukhrawi. Dengan mengikuti hukum tersebut, manusia akan memperoleh ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup sejati. B. Ciri khas syariat Islam. 1. Bersifat menyeluruh. Di antara karakter hukum Islam yang terpenting adalah bersifat menyeluruh dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Selain pemisahan itu berlawanan dengan tujuan syariat, juga Nas sendiri melarang pengambilan sebagian hukum-hukum syariat dengan meninggalkan bagian yang lain. C.
C. Tujuan hukum Islam. Pada dasarnya tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada mukallaf atau orang yang dibebani hukum adalah untuk mewujudkan kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang dahruri, haji ataupun tahsini. 2. Sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam. Sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ahli fikih ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Sementara itu dalil hukum yang tidak dipersilahkan ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. A. Al-Quran. Al-Quran ialah kitab suci dari Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam dan dituliskan di dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas serta berpahala membacanya. B. Sunnah Rasulullah SAW. Sunnah ialah setiap yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW berupa kata-kata, perbuatan, atau pengakuan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa sunnah Rasulullah dibagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'iyah, dan sunnah takririyah. Bab 6. Seni dalam Islam. A. Islam agama fitrah. Islam adalah agama realistis, mengetahui dan menyadari kepentingan tabiat, watak, bakat, dan keinginan manusia sebagai makhluk yang diciptakan memiliki fitrah, kejadian, dan insting. Karena ini ajaran Islam bukanlah ajaran yang hanya bergelimang dalam hal-hal ubudiyah semata, yaitu yang bersifat ukhrawi, tetapi juga memberikan pedoman bagi umatnya dalam kehidupan duniawi. Islam menyadari dan tidak mengekang manusia dari hal-hal yang sesuai dengan fitrah dan insting kemanusiaannya. 1. Seni budaya. Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Kesenian dan budaya lahir dari manusia merupakan manifestasi dari rasa keindahan dan kesenangan kepada yang indah yang ada dalam diri manusia itu. 2. Seni suara. Islam memperbolehkan mengubah dan melantunkan syair selama atau kata-kata dalam syair tersebut tidak membawa manusia kepada kemaksiatan, kedurhakaan, penentangan terhadap syair Islam. Dan yang terakhir adalah syair dan puisi.